Nah, di sini sudah ada bagan metabolisme glukosa atau glikolisis yang mana bahannya adalah glukosa, kemudian akan diubah menjadi 9 senyawa intermediate. Selanjutnya akan menghasilkan produk berupa 2 pirufat dan output berupa energi yaitu 2 ATP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa glukosa awalnya dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dia membutuhkan 1 ATP dengan enzim yang disebut sebagai heksokinase. Dari glukosa 6-fosfat kemudian akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim yang disebut fosfoglukosa isomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan input berupa 1 ATP. Kemudian enzimnya fosfofruktokinase. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bisfosfat akan dipecah menjadi 2 molekul berkarbon 3 yang disebut gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat dengan enzim aldolase. Selanjutnya, DHAP atau dihidroksi aseton fosfat akan diisomerisasi menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat dengan enzim TP isomerase atau triosa fosfat isomerase. Selanjutnya, G3P akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dan menghasilkan NADH dengan enzim yang disebut gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Selanjutnya, 1,3 bisfosfogliserat akan diubah menjadi fosfogliserat dan ini menghasilkan output sebesar 2 ATP dengan enzim yang disebut fosfogliserat kinase. 2 ATP ini akan digunakan untuk membayar hutang 1 ATP di sini dan 1 ATP di sini. Selanjutnya 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan enzim enolase. Dan PEP terakhir akan diubah menjadi pirufat dengan enzim pirufat kinase yang akan menghasilkan energi berupa 2 ATP. Nah, ini tadi adalah overview dari metabolisme glikolisis secara umum. Maka sekarang kita akan melanjutkan ke langkah yang lebih spesifiknya. Ini adalah pembahasan dari setiap langkah pada glikolisis. Jadi kita nanti akan membahas ada 10 langkah. Yang pertama, langkah 1 yaitu fosforilasi glukosa. Nah, glukosa ini masuk ke dalam sel. Nanti dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim heksokinase. Nah, berarti di sini kalau kita bisa melihat bahwa glukosa itu ditambahkan gugus fosforil. Glukosa di sini akan ditambahkan gugus fosforil yang ada di sini di atom nomor 6. Di atom nomor 6 dari glukosa dia ditambahkan gugus fosforil sehingga nama dari senyawa ini menjadi glukosa 6-fosfat karena dia ditambahkan gugus fosforil pada atom C glukosa nomor 6. Enzimnya yaitu heksokinase. Nah, fosfat atau gugus fosforil yang ditambahkan ini merupakan gugus fosforil yang berasal dari ATP. Kemudian kalau kita melihat bahwa step ini merupakan langkah yang notable dan ini langkahnya dia irreversible. Dan kita bisa lihat di sini dia hanya satu langkah, satu arah, dia tidak bisa bolak-balik, dia tidak reversible. Mengapa langkah ini merupakan langkah yang penting? Karena ada dua reasons atau 2 alasan. Yang pertama, glukosa 6-fosfat ini tidak bisa berdifusi melewati membran. Jadi glukosa 6-fosfat ini adalah senyawa yang sangat negatif. Dia negatif, pemuatannya negatif dan dia tidak bisa berdifusi melewati membran sel. Kemudian yang kedua, penambahan gugus fosforil ini akan menghasilkan senyawa yang tidak stabil. Dia tidak senyawanya tidak stabil sehingga ini akan memfasilitasi reaksi metabolisme glikolisis pada langkah berikutnya. Nah, sebagai tambahan, langkah yang pertama ini, fosforilasi glukosa, itu dikatalisis oleh enzim heksokinase. Nah, enzim ini kalau dari namanya kita bisa lihat bahwa hekso itu adalah berasal dari 6 ya, 6 karbon. Dalam hal ini 6 karbon itu adalah glukosa.
Kemudian kinase itu adalah tipe enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan atau transfer gugus fosforil dari satu senyawa ke senyawa yang lain, dalam hal ini dari ATP ya. Gugus fosforilnya itu diambil dari ATP kemudian ditransfer ke glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah kedua ini adalah pembentukan F6P. Pembentukan F6P atau fruktosa 6-fosfat. Nah, yang pertama-tama dari glukosa 6-fosfat dalam bentuk cincin, ini masih dalam bentuk cincin, maka dia harus dibuka dulu cincinnya itu menjadi open chain form. Jadi seperti ini. Kemudian setelah terbuka cincinnya, maka baru diisomerisasi. Diisomerisasi dengan enzim yang disebut fosfoglukosa isomerase. Jadi kalau kita lihat di sini, glukosa itu merupakan salah satu gula yang tipenya aldosa. Dia adalah gula aldosa. Di sini karena dia gugusnya adalah aldehid, kemudian dia akan diisomerisasi dengan enzim fosfoglukosa isomerase ini menjadi fruktosa yang dia memiliki gugus keton, sehingga dia merupakan salah satu gula yang tipenya ketosa, ya, gula ketosa. Nah, setelah menjadi fruktosa 6-fosfat masih dalam open chain form, kemudian akan menjadi fruktosa 6-fosfat dalam bentuk cincin. Ini adalah isomerisasi. Jadi tipe reaksinya adalah isomerisasi dengan enzim yang dinamakan fosfoglukosa isomerase. Kenapa fosfoglukosa? Karena glukosanya ada gugus fosfatnya. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga adalah fosforilasi F6P, yaitu fruktosa 6-fosfat kemudian ditambahkan gugus fosforil, sehingga kalau di sini fruktosa 6-fosfat ini memiliki satu gugus fosforil yang terikat pada atom C nomor 6. Nah, di sini atom C nomor 6 dengan enzim PFK atau fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosforil dari ATP dan kemudian ditransfer ke F6P sehingga akan menghasilkan produk yaitu fruktosa 1,6 bisfosfat atau yang bisa kita singkat sebagai F16BP. Nah, di sini tambahan satu gugus fosforilnya akan diikat pada atom C nomor 1. Akan terikat pada atom C nomor 1. Kalau yang tadi fruktosa 6-fosfat itu terikat pada atom C nomor 6. Ketika ditambahkan satu gugus fosforil lagi dengan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase, maka dia terikat pada atom C nomor 6. Dia di sini. Nah, enzim fosfofruktokinase ini jadi sama seperti dengan heksokinase, maka dia fungsinya untuk mengkatalisis transfer gugus fosforil dari ATP ke senyawa fruktosa 6-fosfat. Langkah yang berikutnya adalah pemecahan aldol yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Jadi awalnya senyawa fruktosa 1,6 bisfosfat ini merupakan senyawa yang berkarbon 6. Jadi dia fruktosa itu senyawa yang berkarbon 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Kemudian dia akan dipecah dengan bantuan enzim aldolase menjadi senyawa berkarbon 3. Yang pertama itu adalah DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Dari atom C nomor 1, 2, 3 ini menjadi DHAP. Kemudian di atom yang keempat, 5, 6 akan menghasilkan senyawa G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Jadi aldolase ini dia fungsinya untuk memecah ikatan C pada nomor 3 dan 4. Ikatan C nomor 3 dan 4 dari fruktosa 1,6 bisfosfat, kemudian dihasilkan dua senyawa berkarbon 3. Yang pertama adalah DHAP dan yang kedua adalah G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Nah, langkah selanjutnya adalah isomerisasi DHAP menjadi G3P. Mengapa DHAP ini harus diisomerisasi menjadi G3P? Karena G3P atau gliseraldehid 3-fosfat ini merupakan direct pathway of glycolysis. Jadi dialah yang akan melanjutkan reaksi glikolisis. Sehingga DHAP ini dengan dikatalisis oleh enzim triosa fosfat isomerase
dia akan diubah menjadi G3P. Dari nama enzimnya sendiri ini adalah triosa karena memang dia adalah senyawa yang berkarbon 3 dan ada gugus fosforil yang terikat pada pada senyawa berkarbon 3 ini dan isomerase yaitu fungsi dari enzim ini merupakan fungsi isomerisasi. Langkah yang keenam yaitu oksidasi dan fosforilasi. Langkah ini sebenarnya ada dua reaksi yang dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, enzim tipe dehidrogenase ini adalah enzim yang tipenya oksidoreduktase. Jadi yang pertama, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksidasi terlebih dahulu. Jadi G3P ini memiliki gugus aldehid di sini. Kemudian dia akan dioksidasi oleh NAD+ sebagai agen pengoksidasi. Nah, nanti gugus aldehid ini akan diubah menjadi gugus asam karboksilat ya. Dia akan menjadi asam karboksilat. Kemudian setelah dioksidasi, maka senyawa ini akan dilanjutkan ke reaksi berikutnya yaitu penambahan gugus ortofosfat atau fosforilasi. Jadi dia akan ditambahkan gugus ortofosfat di atom C nomor 1 sehingga akan menjadi 1,3 bisfosfogliserat atau 1,3 BPG. Oh ya, untuk NAD+ yang tadi sudah mengoksidasi G3P, maka dia akan mengalami reduksi. Dia akan mengalami reduksi yaitu penambahan 1 proton dan 2 elektron akan menghasilkan NADH. Nah, biasanya kalau ada enzim yang tipenya dehidrogenase ini, biasanya akan ada keterlibatan dari NAD+ begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu pembentukan ATP dari 1,3 bisfosfogliserat. Jadi di sini enzim yang mengkatalisis yaitu fosfogliserat kinase, seperti halnya enzim yang bertipe kinase yang lain, maka dia fungsinya adalah untuk mentransfer gugus fosforil gitu ya dari satu senyawa ke senyawa yang lain. 1,3 bisfosfogliserat ini merupakan suatu senyawa yang memiliki potensial transfer fosforil yang tinggi. Nah, satu dari gugus fosforilnya akan ditransfer ke ADP. Jadi di sini dia memiliki ada dua gugus fosforil. Salah satunya yang berwarna pink ini akan ditransfer ke senyawa ADP, sehingga nanti dia akan menghasilkan ATP. Nah, 1,3 bisfosfogliserat akan menjadi produk yaitu 3 fosfogliserat. Formasi ATP atau pembentukan ATP pada reaksi ini disebut sebagai substrate level phosphorylation. Ya, berarti dia fosforilasi dalam level substrat. Karena donor fosfatnya yaitu 1,3 BPG merupakan suatu substrat yang memiliki potensial transfer fosforil yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk langkah yang ke-8 yaitu pergeseran gugus fosforil intramolekul. Nah, di sini kita bisa melihat dari langkah yang sebelumnya, intermediate-nya yaitu 3 fosfogliserat. Di sini ada satu gugus fosforil yang terikat pada atom C nomor 3. Nah, ini akan dipindahkan ke atom C yang di nomor 2. Sehingga ini reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang disebut fosfogliserat mutase. Jadi enzim yang tipe-tipenya itu mutase, dia berfungsi untuk memindahkan atau menggeser gugus-gugus ya pada intramolekul. Contohnya di sini gugus fosforil yang di nomor 3 akan dipindah gitu ya ke atom C yang di nomor 2. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu dehidrasi. Nah, dehidrasinya ini ada 2 kali. Ada 2 kali dehidrasi. Dari 2 fosfogliserat di sini akan didehidrasi, berarti dia akan melepaskan 2 senyawa air. Akan melepaskan 2 senyawa air dengan enzim yang mengkatalisis yaitu enolase. Ini enzim yang mengkatalisis yaitu enolase, sehingga 2 fosfogliserat akan menghasilkan produk berupa fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, fosfoenol pirufat ini merupakan suatu enol fosfat dan dia memiliki potensial
transfer gugus fosforil yang tinggi. Nah, mengapa PEP ini memiliki potensial transfer gugus fosforil yang tinggi? Karena gugus fosforilnya ini dijebak ya, dia di-traps atau dijebak pada molekul yang sangat tidak stabil dalam bentuk enol. Jadi ini adalah molekul yang berada dalam bentuk enol dan dia ini tidak stabil sehingga dia akan mudah untuk melepaskan gugus fosforilnya. Nah, kita sudah sampai ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-10. Ini merupakan langkah dari transfer gugus fosforil gitu ya, dari PEP ke ADP. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas bahwa PEP ini merupakan suatu senyawa yang tidak stabil sehingga dia mudah sekali untuk bereaksi. Nah, gugus fosforilnya ini akan ditransfer ke ADP. Ditransfer ke ADP sehingga akan menghasilkan ATP. Nah, produk dari reaksi ini yaitu pirufat. Nah, produknya adalah pirufat. Ketika gugus fosforilnya sudah didonasikan ke ADP menjadi ATP itu, kemudian senyawa enol itu ya, senyawa PEP atau senyawa enol ini akan mengalami konversi. Akan mengalami konversi yang awalnya dia adalah senyawa yang tidak stabil, maka akan menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu senyawa keton yang disebut dengan pirufat. Nah, untuk keseluruhan reaksi ini, untuk satu molekul glukosa yang mengalami glikolisis akan menghasilkan net ATP sebesar 2 ATP dan senyawa pirufat, produk yang dihasilkan yaitu pirufat ini ada sebanyak 2 molekul pirufat. Kenapa 2 molekul pirufat? Karena kita ingat bahwa glukosa itu adalah senyawa yang berkarbon 6, kemudian dia mengalami reaksi-reaksi yang sudah kita bahas di awal, kemudian 6 atom C itu dipecah gitu ya, dia dipecah menjadi dua senyawa yang memiliki 3 atom C. Nah, pirufat ini adalah produk akhirnya, dia memiliki 3 atom C sehingga dia produknya itu adalah 2 pirufat gitu. Sekian dari video pembahasan tentang glikolisis kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.